Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfitri, NIM 23102045, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi yang berjudul Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan e-Government. Implementasi di lapangan dalam menerapkan e-Government, pemerintah masih setengah hati dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan pada server dan provider yang kurang memadai. Hal lain adalah terbatasnya regulasi sebagai payung hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan e-Government. Kemudian, dalam penerapannya kurang maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika. Hambatan lain adalah belum terintegrasinya data antar instansi, di mana setiap instansi memiliki satu data dengan format yang berbeda. Tidak adanya standarisasi infrastruktur serta minimnya tingkat keamanan informasi sehingga mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga butuh perhatian dari pemerintah untuk mencari solusi dari hambatan dalam penerapan e-Government. 5 hambatan menurut Microsoft dalam studinya yang bertajuk Microsoft Digital Transformation Study. Ada 5 hal yang menjadi hambatan terbesar dalam melakukan transformasi digital. Yang pertama, keamanan privasi data dari ancaman serangan cyber. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan cyber security secara serius. Padahal menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, serangan cyber di tahun 2020 kemarin naik sekitar 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipicu perubahan pola hidup masyarakat selama pandemi yang lebih bergantung kepada digital. Sehingga keamanan cyber harus menjadi prioritas utama perusahaan yang tengah atau hendak melakukan transformasi digital. Salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan cyber tanpa harus melakukan investasi secara besar-besaran adalah dengan menggunakan layanan keamanan data dan perangkat yang terpercaya dan dapat diandalkan. Adapun hambatan yang kedua, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian digital. Menurut Workday Digital Agility Index, sebanyak 68% perusahaan di ASEAN tidak memiliki pengalaman digital yang menyeluruh. Minimnya keahlian digital tersebut diakibatkan pola pikir sebagian besar perusahaan di ASEAN yang tidak menganggap sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan, sehingga perusahaan tidak melakukan investasi tambahan untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia mereka dengan baik. Hambatan yang ketiga adalah tidak adanya mitra teknologi yang tepat. Agar dapat sukses bertransformasi ke ranah digital, sebuah perusahaan tidak bisa hanya melakukan digitalisasi secara internal saja, tapi juga membutuhkan bantuan dari eksternal perusahaan. Selain itu, membangun kerjasama teknologi dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan biaya untuk investasi. Oleh karenanya, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki mitra teknologi yang tepat untuk membantu mereka berkembang dan melesat lebih cepat di era digital ini. Hambatan yang keempat adalah ketidakpastian lingkungan ekonomi. Seperti yang diumumkan oleh Badan Statistik pada Q3 2020, perekonomian Indonesia masuk ke jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun sebagai dampak dari COVID-19. Meski demikian, infrastruktur digital menjadi kunci keberhasilan menghadapi resesi. Menurut para pakar industri, dalam diskusi yang dilangsungkan oleh The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, yaitu Mark Wellington,
berkata bahwa para pelaku bisnis dan organisasi harus dapat beradaptasi dengan kondisi terkini, di mana adopsi teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari terjadi begitu cepat agar dapat tumbuh dan beroperasi di masa sekarang ini. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah kebijakan pemerintah yang kurang memadai. Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Wantiknas, Indonesia harus fokus pada 5 strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat proses transformasi digital, yaitu mendasari strategi dengan regulasi dan kebijakan, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, dan membuka peluang untuk kepandaian dan bakat masa depan. Kemudian membangun dan menguasai teknologi, mempercepat inisiatif dengan pendanaan dan insentif, kemudian menumbuh kembangkan ekosistem digital. Agar dapat melakukan transformasi digital secara menyeluruh dengan baik, perusahaan perlu fokus dalam hambatan-hambatan tersebut. Mereka yang mampu mengatasi dan beradaptasi dengan baik tentu akan mendapatkan berbagai keuntungan. Seperti BTPN yang sukses menerapkan transformasi digital dalam dunia perbankan melalui aplikasi Genius. Hasil positif dari transformasi digital juga diperlihatkan oleh Telkomsel yang menjalankan transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Proses digitalisasi ini dilakukan pada seluruh aspek internal Telkomsel, mulai dari sumber daya manusia, kultur kerja, hingga organisasi. Berkat transformasi digital tersebut, Telkomsel mampu menyediakan solusi digital inovatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari Internet of Things, virtual meeting dan classroom, hingga digital mobile banking. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang beberapa hambatan dan tantangan dalam menerapkan e-government. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.